Kita lanjut ya. Sekarang kita mundur lagi ke level basic. Kita ke pertanyaan tentang buku. Ada pertanyaan dari Novia Cia, buku apa yang cocok untuk di pairing dengan A Dozen a Day? A Dozen a Day mini sama preparatory book, yang dua yang pertama itu bisa di pairing sama method book lainnya. Jadi misalnya di Piano Adventure, primer level atau level 1, Alfred book 1A, 1B gitu ya. Nah, kalau A Dozen a Day buku 1 itu dia udah ada scale 2 oktav, udah ada semiquaver, udah ada chromatic scale yang lengkap 1 oktav gitu ya. Jadi mungkin tergantung usia anak itu bisa masuk di tahun kedua atau tahun ketiga dia belajar piano gitu ya. Jadi mungkin bisa di pairing sama piano adventure yang udah level 2. Alfred juga mungkin yang level 2 atau 3 gitu, yang buku gabungan gitu ya. Sebisa mungkin di-relate teknik yang dipelajari di A Dozen a Day sama lagu yang dimainkan gitu kan. Tekniknya sedikit lebih advance dari lagunya nggak apa-apa, karena A Dozen a Day itu kan short etude banget, jadi nggak apa-apa kalau dia lebih advance gitu. Misalnya chromatic scale itu kalau di Piano Adventure baru ada di buku 3A sama ya buku 3A. Di ABRSM grade 2 tuh syarat skill untuk hands alone yang chromatic itu pun baru hands alone gitu. Grade 3 ABRSM baru ujiannya yang skillnya yang contrary, chromaticnya grade 4 ABRSM baru yang hands together, yang apa namanya sini gitu, bukan yang contrary gitu. Jadi kalau di A Dozen a Day kan udah ada di buku 1, ya nggak apa-apa dipelajarin duluan gitu. Nah, kalau untuk yang A Dozen a Day buku 2, saya mentok di buku 2 aja ya, yang orange, karena di situ udah banyak 7 chords, udah banyak jump, sama skillnya udah 4 oktav juga. Jadi sebaiknya lihat tangan anaknya udah bisa reach an octave atau belum gitu. Ini latihan yang bagus untuk mereka latihan reaching an octave gitu, mungkin di tahun ketiga atau tahun keempat mereka main piano gitu. Mungkin bisa berbarengan ketika udah belajar Duvernoy gitu ya. Buku 2 bisa dibandingin sama Duvernoy, atau a little bit waktu perkenalan di Burgmuller. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Filiana. Kak, untuk melatih teknik antara A Dozen a Day dan Piano Adventure yang teknik book, apakah nggak masalah bila dipilih salah satu? Karena kalau banyak buku yang dipakai, orang tua sering komplain merasa anaknya kebanyakan buku gitu. Ya nggak apa-apa, dipakai bergantian gitu ya, karena basically tapi kadang-kadang ya kita mau membahas satu teknik yang sama, itu kalau pakai lagu yang sama itu terus anaknya bisa bosan gitu. Jadi salah satu trik variasinya adalah misalnya udah selesai nih mini book yang pertama dengan segala variasinya yang waktu itu udah dibahas, bisa dilanjutkan dengan buku teknik yang dari Alfred atau yang dari Piano Adventure gitu. Kemudian ntar diselingin lagi dengan latihan scale dan cadence gitu ya. Jadi pinter-pinter kita mengatur nanti time management untuk latihan tekniknya bagaimana. Pertanyaan berikutnya dari Sharon Herlin Suwando. Dulu saya pernah menggunakan A Dozen a Day, tapi kemudian saya menggunakan piano lesson dan Leila Fletcher. Anak-anak lebih cepat. Menurut Ibu, bagus mengajarkan dengan buku Alfred, Piano Adventure, atau A Dozen a Day untuk tingkat pemula sekali? Pertama-tama, A Dozen a Day sama method book itu dua hal berbeda ya. Method book itu mereka complete package, latihannya kebanyakan lewat lagu. Kalau ada Dozen a Day itu kan latihan teknik. Itu dua hal yang berbeda. Jadi sebaiknya mereka berjalannya berdampingan. Yang buku teknik dijadikan sebagai warm up gitu, karena nanti benefitnya juga beda. Kalau kita mau bahas tentang method book sedikit, Piano Adventure sama Alfred Book ini kan lebih modern daripada Leila Fletcher atau John Thompson gitu ya. Jadi mungkin story dan lirik-lirik yang ada di lagu itu anak-anak lebih bisa relate yang zaman sekarang gitu. Kalau judul-judul seperti Steamboat atau Hunting gitu, kayak Fishing, kayaknya anak zaman sekarang kan agak kurang paham gitu ya seperti apa gitu. Jadi ada baiknya kita juga belajar mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau mau dibandingkan Piano Adventure sama Alfred, memang Piano Adventure itu pace-nya lebih step by step menurut saya. Kalau Alfred itu lebih cepat pace-nya. Hampir setiap lagu dia introduce something new gitu. Kalau Piano Adventure dia ada tahap pengulangannya, satu unitnya itu lebih komprehensif juga pembahasannya gitu ya. Terus tapi juga perlu diingat bahwa Piano Adventure itu budayanya kan author-nya dari Amerika. Mereka jadi budayanya kental sekali dengan tradisi yang ada di Amerika. Makanya banyak lagu-lagu yang related sama Mexican song seperti Scarf Dance, Mexican Jumping Beans gitu ya. Dan banyak banget yang pop jazz style juga.
Broadway, Boogie on Broadway, Jazzy Joe, judul-judulnya seperti itu. Kenapa? Karena itu culture-nya mereka juga, music culture-nya mereka juga. Jadi kita mesti paham juga sebagai guru kita kreatif untuk balance-balance juga. Kadang-kadang masukin juga lagu Indonesia gitu ya, dan introducing style-nya juga mesti komplit gitu, sambil kasih lihat di YouTube video tentang music jazz seperti apa gitu ya, atau Mexican music seperti apa stylenya gitu. Oke, kita balik sedikit ke teknis ya. Ada pertanyaan tentang staccato yang menurut saya cukup bagus, bisa kita bahas bersama. Dari dia Budi Pritasari. Untuk latihan staccato atau hot kettle, biasanya saya pribadi minta anak untuk loncatnya jangan sampai jarinya melayang lepas dari tuts. Jadi jari tetap menempel di tuts, tapi suaranya pendek terputus. Untuk mengurangi resiko anak salah sasaran ke not sebelahnya. Gimana? Boleh nggak ya cara saya ini, Kak? Kak Kristina ada tips untuk ajarin staccato? Ini akan saya gabung dengan pertanyaan dari Kendisan Kusumatmaja. Dengan pertanyaan dari Audita. Apakah staccato juga menggunakan arm drop? Jadi staccato itu kan jenisnya beda-beda seperti yang waktu itu sudah dipaparkan, ada finger staccato, wrist staccato, sama arm staccato. Untuk yang mungkin lebih banyak stay di tempat, itu mungkin yang finger staccato ya, gerakan yang lebih banyak flicking di tempat gitu. Hati-hati jangan sampai tense karena dia harus stay, terus anaknya kita minta jangan sampai terbang-terbang gitu ya, jangan sampai jarinya juga jadi tense. Jadi kita mesti pintar-pintar cari balance-nya gitu. Tadi masuk ke wrist staccato, tadi Kak Ruth ada jelasin tentang shock breaker sedikit supaya wrist-nya nggak kaku. Jadi misalnya contohnya lagunya, biasanya staccato yang ada double note itu akan lebih butuh wrist untuk bouncing gitu. Dan supaya sasarannya tepat, dia nggak salah, adalah memang harus di-prepare. Posisinya di-prepare dulu di sini, setelah udah di-prepare baru gitu. Jadi prepare jari, prepare note-nya sama kayak kita lagi mau main biliar gitu ya kan, harus dikeker bolanya supaya masuknya pas, atau lagi main panahan, dilihat dulu. Jadi preparation itu penting untuk supaya dia nggak salah tekan. Tapi kalau untuk motion-nya hati-hati jangan tense aja pokoknya. Jadi bisa pakai finger atau wrist staccato dicampur tergantung passage-nya. Dan kalau untuk arm staccato itu biasanya dicampur sama aksen. Contohnya lagu Papa di Alfred Book itu ya. Jadi ini ada campuran, ada yang flicking, tapi ada yang pakai aksen. Itu butuh arm yang juga ada wrist sebagai shock breaker tadi, ada bouncing-nya dari wrist-nya supaya suaranya bisa lebih powerful. Jadi itu contoh untuk staccato yang pakai arm. Gitu. Terus dari Anma Trendy lagi, hai Kak Kristina, bagaimana mengajarkan tenuto dan marcato? Adakah tip khusus supaya nggak ketukar dengan aksen? Oke, jadi tenuto, aksen, atau marcato sama sforzando itu sebenarnya intinya sama. Mereka tuh mau mengemphasize sebuah not. Nah, tinggal urutannya yang mana. Kalau yang paling besar itu kan pasti sforzando. Itu yang tiba-tiba di-emphasize note gitu. Nah, accent itu urutan berikutnya, agak di bawah gitu. Dia nggak sekencang sforzando, tapi dia accent itu butuh emphasize, biasanya lebih banyak menggunakan arm weight, arm drop, dan kita bisa bayangin dia suaranya kayak gong. Gong, jadi agak lebih panjang dibanding sama marcato. Kalau marcato slightly shorter gitu ya, more aktif. Mungkin lebih kayak drum daripada kalau gong kan ada ekonya sedikit gitu ya. Kita ngerasain ada gongnya. Kalau marcato lebih kayak drum aja, pendek gitu. Oke, terus kalau tenuto itu yang kayak massage, kayak dipijit. Jadi karena kan kita harus menahan not, artinya tenuto kan hold the note to its full value. Jadi kayak dipijit satu-satu. Jadi dia penuh gitu suaranya. Oke, sekian pertanyaan dari saya. Mohon maaf untuk beberapa pertanyaan lainnya yang mungkin nanti nggak keburu terjawab ya, tapi ntar kita lihat setelah rotasinya dari Kak Ruth dan Kak Sisil. Oke. Saya ngebut juga.
Menyambung pertanyaan yang tadi mengenai ekspresi, main Duverno itu tertulis banyak tanda slur. Apakah dari slur dan slur selanjutnya harus dimainkan disambung atau dimainkan terputus? Maksudnya harus diikutin atau enggak ya? Dan ini adalah sesuatu yang agak sedikit rumit untuk dijawab karena ini berhubungan dengan stylistik juga, penulisan stylistik. Seperti kita tahu kalau di zaman klasik penulisan itu biasanya lebih mindset komponis itu lebih ke arah orchestral instruments atau kebanyakan strings. Sehingga kalau tertulis 4/4 seperti itu bukan berarti dimainkan dengan hiccup. Coba. Oke, saya coba switch ke sini. Jadi kalau memainkan misalnya seperti tidak dimaksudkan atau misalnya kayak ini itu penulisannya seperti itu, tapi kan kita tidak memainkan seperti itu. Kenapa ditulisnya per ini? Itu hanya karena dia supaya mindset aja bahwa itu adalah satu kelompok harmoni yang sama. Berarti apakah dimainkannya boleh legato? Boleh. Bahkan boleh dimainkan dengan kata lain saya pakai finger pedal. Jadi saya memainkan seperti ini. Kelingkingnya saya tahan. Ini praktek seperti ini juga banyak dipakai di Haydn, di Mozart. Kalau kita ada legato yang banyak di tangan kiri untuk menambah gaung suara, tapi kita mau tetap keep the sound clarity, sound clarity-nya ada, kita suka pakai finger pedal. Nah itu jadi kita harus melihat lagi misalnya kayak nomor 4 juga dia nulisnya kan slurnya per paket ya, jadi per paket itu maksudnya per harmoni gitu. Kita nggak harus memainkan 4/4 seperti itu. Kenapa? Karena kita ngelihat lagi sebenarnya tujuannya ini apa. Yang waktu itu udah dibahas juga, tujuannya adalah untuk merasakan harmonic progression, which is maka akan lebih masuk akal kalau kita mainkan karena akan lebih terasa harmonic progression ketimbang kalau kita main kalau dalam hal itu sangat terasa pulse-nya. Tirarara, 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 tirarara. Mungkin untuk suatu kategori musik yang ekspresinya adalah bouncing atau dancing akan lebih cocok kalau diartikulasikan seperti itu. Jadi kita mesti menimbang juga lagi tujuan akhirnya apa yang mau diekspresikan gitu dari situ, karakternya itu apa. Oke. Oke. Maaf. Berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, nah ini pertanyaannya mirip-mirip sebenarnya dari Novia Cia, karena ada beberapa lagu yang memiliki tujuan yang sama, maka apakah lagu dalam buku Duverno itu wajib dimainkan semua? Apakah sesuai dengan kebutuhan murid? Mengingat banyak guru mewajibkan semua lagu dalam satu buku harus selesai. Mungkin sama dengan jawaban Kak Jijil tadi. Justru karena dalam Duverno ini banyak lagu yang punya tujuan yang sama, seperti yang sudah kita breakdown waktu itu, jangan sampai kita cuma kita memainkan semua lagu dengan tujuan yang sama. Kalau kita mau memainkan lagu dengan titik beratnya di legato playing untuk 5 nomor atau 6 nomor, mungkin agak too much ya. Jadi mungkin lagu yang kita titik beratnya di legato playing, kita hanya pakai 1 atau 2. Nanti berikutnya kita titik beratkan di yang lain lagi, kita belajar balance, kita belajar apa. Jadi difungsikan, make sure kita jangan cuma ngasih satu macam sayur gitulah istilahnya, supaya mereka murid kita dapat gizi yang berimbang. Wajibnya, apakah wajib dimainkan semua? Tidak. Tapi saya menyarankan kalau bisa semua aspek itu terlewati. Semua aspek teknis yang kemarin disebut di Duvernoy, kalau ada koordinasi, kalau ada latihan balancing, latihan voicing, latihan staccato, latihan apapun itu semua terhandle. Jadi setidaknya dari perwakilan-perwakilan dari setiap nomor itu ada. Makanya itu di slide terakhir itu saya kasih ya slide terakhir kalau nggak salah saya kelompokkan itu ngelatih apa. At least tuh harus ada setiap dari situ. Minimal mungkin kalau ideal mungkin sekitar 12 sampai 15 itu mungkin bisa mengcover semua. Kak, jika lanjutnya dari Grace Shivrin,
Kak, jika murid pada saat les hanya bisa membahas satu nomor Duvenoi dengan detail dan tidak membahas repertoar lain, dan satu nomor ini baru bisa selesai dalam waktu 3 atau 4 bulan, wajarkah? Karena ortu sering tanya, kok murid belajar satu lagu waktunya lama banget kayak nggak merasa ada kemajuan. Betul, itu berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, Kak, dari Trivena Ruth Clara. Kak, idealnya setiap nomor di buku Duvenoi ini berapa lama ya murid beginner belajarnya? Saya personally mematok 2 bulan. Kalau untuk konser atau untuk kompetisi bisa kita extend menjadi 3 bulan. Dan dalam 2 bulan itu kita lihat apa yang bisa dia kerjakan. Kalau dalam 2 bulan dia cuma bisa mengerjakan sampai 2 hal yang kita minta, misalnya voicing, balancing, atau cuma pembentukan dan balancing, ya sudah, itu aja. Saya akan beralih ke lagu lainnya lagi. Jadinya nggak perfect dong, enggak. Tapi kalau kita bertahan terlalu lama di satu lagu, dia nggak belajar sight reading, kemampuan sight readingnya nggak terasah, dan dia vocabnya jadi dikit, perbendaharaan musiknya jadi sedikit. Jadi sebisa mungkin kalau untuk latihan 2 bulan aja. Terus mungkin ini berhubungan lagi dengan yang ditanyakan berikutnya oleh Kak Filiana. Kalau anaknya hanya bisa mencapai 60% dari tempo yang Kak Arus sarankan, apakah artinya belum tercapai tujuan dari etude tersebut? Karena kalau temponya dicepetin jadi berantakan. Apakah sebaiknya dilanjutkan dengan mempelajari etude bersangkutan hingga mencapai tempo yang diminta, walaupun butuh waktu lama? Dikhawatirkan anaknya akan frustasi nggak ya? Jadi mungkin berhubungan dengan yang tadi. Kalau kita ada certain target yang kita mau penuhin dan dia belum bisa, maka kita akan extend terus. Dia menjadi 3 bulan, menjadi 4 bulan, menjadi apa? Apa nggak terlalu lama? Ya, itu terlalu lama. Jadi kalau sampai dia 3 bulan masih belum bisa gini, berarti kita harus evaluasi. Target kita terlalu susah, repertoar itu terlalu sulit buat dia, atau mungkin anaknya pada saat itu lagi sebenarnya nggak terlalu susah, tapi anaknya saat itu sedang bertubi-tubi lagi mau audisi SMA misalnya, mau tes masuk SMA, mau apa, kita lihatlah apa itu. Jadi timingnya nggak tepat. Kalau timingnya nggak tepat, kita hold aja dulu, kita pause, stop, nggak usah dipegang dulu. Nanti sebulan lagi kalau setelah kamu selesai ujian atau apa, baru kita pick up lagi. Daripada dragging gitu ya. Dan kalau kemarin kan saya memberi usulan tempo tuh ada yang paling lambat dan paling cepat. Mungkin kalau menurut saya pribadi, yang paling lambat itu adalah yang bisa merepresentasikan skill yang diminta, jadi tujuan gitu, tuntutannya, atau bisa merepresentasikan ekspresi yang diminta. Minimal gitu, karena kalau mau mengekspresikan sesuatu yang singing dengan tempo terlalu lambat atau terlalu cepat juga agak sulit. Nah, kalau misalnya belum bisa mencapai tempo yang kemarin diusulkan, bisa jadi dia belum nyampe di situ. Jadi kita terlalu lama ngurusin baca not. Kita terlalu lama ngurusin nggak rata-rata jarinya. Nah, berarti kalau dia seperti itu, kita yang ngasihnya terlalu early untuk dia. Sebenarnya masih belum makanannya, sehingga dia sibuk dengan ngurusin hal-hal yang seharusnya dalam 1 minggu atau 2 minggu sudah harus beres gitu. Dengan sendirinya karena masih belum makanannya, tujuan dari etude itu ya tidak tercapai memang. Jadi kalau menjawab pertanyaan lagi, apakah sebaiknya dilanjutkan mempelajari itu hingga temponya yang itu diminta? Again, revise your target at the beginning. Targetmu mau ngapain? Dari 10 aspek yang bisa dilatih di lagu itu, kita jangan minta 10. Kita minta 4, kita minta 5. Dengan kompromi lah sama yang lain gitu. Dan itu harus tercapai. Karena dari awal memang kita harus membiasakan ngomong ke murid kita, kamu belajar ini targetnya untuk ini, dan itu harus tercapai. Karena kalau nggak tercapai, dia artinya ya belum perfect gitu. Oke. Segitu dulu, kita lanjut ke kaji. Oke, terima kasih karena Kak Ruth sudah menjawab menjawab pertanyaan yang akan saya jawab di sini. Jadi kebantu banget. Pertanyaan dari Grace Chandra. Hai Ci Cecilia, apakah kita selalu wajib mengharuskan murid untuk bisa mencapai kecepatan sesuai dengan apa yang tertulis di buku? Mirip kan? Okay. So, ya, menurut saya kecepatan yang tertulis di buku itu
adalah intensi sang komposer, dan kita harus selalu punya respect gitu, harus mencerminkan respect kita supaya murid juga nantinya juga mereka merespek intensi komposer gitu. Karena pastinya ada hubungannya dengan sound image yang komposer mau sampaikan gitu, pasti. Tapi di sisi lain speed itu juga subjektif dan relatif gitu kan. Karena beberapa factors, mungkin juga karena pas komposer menciptakan lagu ini kan pas mereka biasanya sudah dewasa, terus jadi jarinya mungkin lebih experience gitu lah, udah experience a lot of figurations, experience a lot of a lot of technical demands, udah punya experience gitu, jadi berbeda gitu situasinya. Sedangkan murid kita kan ini kan lagunya memang diuntukkan buat beginner, mungkin murid kita masih muda, masih belum muscle memory-nya belum di situ, muscle reflex-nya juga belum masih tahap development gitu loh, tahap pembangunan. Terus masih belum banyak exposure terhadap figurasi-figurasi masih di develop lah gitu. Nah, selama speed yang kita pilih itu tidak menimbulkan kepanikan gitu untuk murid kita, makanya sebenarnya ya mestinya sih saya juga bikin itu ya speed minimal. Ya, kita harus tentukan speed minimal yang bisa menemukan bisa di titik tengah gitu, intensi komposer dan kemampuan murid gitu ya, kita harus pasang itu, karena memang beberapa speed expectation-nya sangat challenging untuk pemula. Ya, jadi kalau bisa kita bargain, tapi juga tidak, tapi juga masih harus ada challenge buat murid kita gitu, yang enggak terlalu jauh dari their current skill gitu. Karena apapun juga challenge that keeps them going and keeps them learning gitu kan. Kalau misalnya mereka feel ini gampang kok, cuman butuh lebih cepat dikit, aku bisa gitu. Jadi kalau misalnya mereka bisa, mereka menunjukkan antusias, ya udah challenge terus, tapi speednya kalau bisa sampai yang dimauin komposer. Terus ada pertanyaan yang mirip juga sama Kak Ruth tadi, rata-rata mestinya anak menghabiskan waktu berapa lama ya untuk menguasai satu lagu, atau berapa lama menguasai satu buku, mengingat poin-poin yang harus ditekankan cukup banyak. Ini pertanyaan dari Audita Ramadhaniati. Terus ya saya pikir-pikir, kalau tidak ngoyo, yang kan itu kan ada yang saya kategorikan, ada yang mudah, ada yang menengah, ada yang susah. Yang mudah mungkin 2 minggu, kayak 2 minggu. Yang menengah 4 minggu, terus yang susah itu dari 1 sampai 2 bulan atau lebih. Yang mudah gitu membaca dan tingkat membaca dan familiar dengan notnya mungkin 1 minggu, terus penerapan elemen musikal dan teknikalnya another 1 minggu. Ini idealnya saya, oke? Tapi beda, satu murid ke murid lainnya itu selalu beda, karena again background mereka beda, terus mereka different human basically gitu kan. Mungkin yang satu oralnya bagus, jadi gampang memorinya, terus sekali baca langsung bisa meresap gitu. Nah itu ya baguslah, keuntungan gitu. Terus yang difficulty menengah, mungkin membaca terus familiar sama notnya sekitar 2 minggu, terus menerapkan elemen teknikal dan musikalitasnya mungkin another 2 minggu gitu ya. Terus yang sulit membaca, mungkin taraf membaca dan familiar sampai 3 minggu atau sebulan. Semoga nggak sampai sebulan, tapi penerapan elemen dan musikal dan teknikalnya sekitar another 3 minggu gitu ya. Terus speed work, kan kita harus also work on the speed, mungkin another 2 weeks. Jadi total 2 bulan. Mungkin lebih juga yang susah. Oke. Itu sih kalau dari saya.
pertanyaan yang tentang manajemen ya. Oke, thank you. Sayangnya kita harus berhenti di sini karena lagi Oh, waktu terbatas. Dan kalau kepanjangan juga mungkin nggak ada yang mau dengerin. Atau betul. mungkin pada mau dengerin juga kalau kita potong-potong. Tapi kalau misalnya memang menurut kami, saya mewakili kami bertiga. Semua yang kami utarakan di sini itu bukan suatu kebenaran yang mutlak karena musik itu tidak ada yang hitam putih seperti itu. Dan kita itu bukan berhubungan dengan alat, tapi kita berhubungan dengan manusia yang punya bawaan orok, punya bawaan fisik, punya bawaan sifat tertentu, sehingga penanganan tiap anak pasti berbeda. Eh, maka memang kita sebagai guru selalu diasah dan selalu di-challenge untuk membaca lebih banyak, membaca murid maksudnya, membaca manusia, membaca pribadi, di mana ininya, dan kita trial and error selalu. Kita coba pakai pendekatan A, nggak jalan, kita pendekatan B, kita pendekatan apa. Jadi makin banyak cara yang kita tahu, makin memperkaya kita, dan makin kita bisa coba-coba. Karena kalau satu cara nggak jalan, kita coba 5.000 kali, dan murid yang nggak bisa itu bukan murid yang bego, tapi kitanya yang bego gitu. Ngapain kekeh pakai cara itu, udah tahu dia nggak bisa. Jadi kita sesi seperti ini selalu menarik karena bukan masalah benar atau salah, tahu apa enggak, tapi masalah memperkaya pengalaman aja. Kita saling berbagi pengalaman. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua dan semoga cukup bisa mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentunya kami berharap bisa bertemu kembali di sesi pedagogi yang kedua ya. Nanti di tahun depan di bulan Januari, Februari, 29 Januari, 28 Februari, dan 29 Maret dengan kami bertiga juga. Hopefully kami bisa membagikan lebih banyak insights lagi, sudut pandang dan pengalaman lainnya. Akhir kata, bila ada kata-kata yang salah, mohon maaf, tidak ada maksud sama sekali, dan semoga bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih banyak, Teacher Cecilia, dan terima kasih Teacher Christina. Sampai bertemu kembali tahun depan. Bye bye, see you. Bye. Semuanya, bye.